Nah, saudara-saudara, tanda yang ketiga untuk kita bisa membedakan hamba Tuhan atau hamba setan, hamba Kristus atau hamba bukan Kristus. Nah, ini tanda yang ketiga adalah di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 17, kita baca sama-sama. 2 Korintus pasal 2 ayat 17, 2-3. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Nah, sangat jelas sekali ayat ini kita baca bahwa tanda ketiga untuk kita membedakan mereka hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang bukan hamba Kristus, yaitu tanda yang ketiga adalah mencari keuntungan dari firman Allah, atau mencari keuntungan dari pemberitaan firman Tuhan, atau menjadikan pemberitaan firman Tuhan sebagai sarana mencari uang. Nah, itu bahaya. Pada beberapa waktu yang lampau, sudah sekian tahun saya kurang setuju. Sebagai pendeta atau hamba Tuhan, saya kurang setuju dengan pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang karena satu hari berkhotbah 10 kali, bahkan ada yang sampai 12 kali, ada yang sampai 15 kali. Kemudian dia berkhotbah di gereja A, baru datang dan kemudian dia naik ke mimbar, dia berkhotbah selesai, dia cepat-cepat keluar, bendaharanya kejar-kejar, pegang amplop kejar-kejar pendetanya. Saya berpikir begini, ini hamba Tuhan apa hamba uang? Yang dikejar adalah kebenaran yang perlu disampaikan kepada jemaat untuk mengerti kebenaran, ataukah yang dikejar adalah uang? Sehingga bendahara kejar-kejar pendeta itu, lalu kasih amplop. Karena kalau tidak, karena zaman dulu handphone terbatas, kendaraan terbatas, sehingga apa? Banyak pendeta-pendeta yang mencari popularitas dan kemudian sudah terkenal, dijadwalkan berkhotbah 10 kali sampai belasan kali. Kalau saya pribadi, saya tidak setuju. Karena apa? Orang beribadah dari awal sampai akhir ikuti. Baru mendengar kebenaran firman Tuhan itu. Dari semua rangkaian ibadah itu harus diikuti. Ini tidak, saudara. Datang hanya berkhotbah dan kemudian habis itu hilang. Sudah berada di gedung A, gedung B, gedung C lagi. Itu saya tidak setuju. Nah, saudara-saudaraku, di ayat 17 ini dikatakan, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Jadi kalau seorang pendeta hamba Tuhan memberitakan Injil, berkhotbah, mencari keuntungan dari firman Allah, bertobat, Bapak Ibu Saudara. Atau penginjil, atau majelis, atau diaken, atau siapa saja, harus bertobat. Karena apa? Kita butuh uang. Sebagaimana dalam khotbah saya tentang akar segala kejahatan adalah cinta uang. Di dalam konteks ini berkaitan mengenai uang. Karena apa? Ada begitu banyak orang lain yang mencari keuntungan dari pemberitaan firman Allah. Nah, ini yang firman Tuhan, ini yang Tuhan tidak setuju. Ini yang tidak sesuai dengan kebenaran, ya. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud yang murni atas perintah Allah. Jadi di dalam menyampaikan kebenaran, semua orang, semua hamba Tuhan, semua pendeta menyampaikannya dengan maksud-maksud murni. Tidak dengan maksud-maksud yang tersembunyi, motivasi-motivasi yang salah. Ada berapa banyak calon-calon anak-anak sekolah Alkitab, calon-calon anak-anak sekolah teologi, karena dia berpikir akhir-akhir ini banyak pendeta-pendeta yang mapan, yang kaya raya, dan kemudian mereka mengambil komitmen untuk sekolah Alkitab, sekolah teologi, dan kemudian mereka ingin jadi pendeta supaya mereka katanya supaya banyak uang. Bapak Ibu Saudara, orang yang demikian itu salah jalan. Itu salah jalan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kalau punya tujuan hanya itu percuma. Karena orang yang melayani Tuhan, apalagi dipanggil untuk menjabat sebagai seorang hamba Kristus atau hamba Allah, itu adalah panggilan Tuhan secara pribadi terhadap siapapun. Dan ketika panggilan itu diberikan, kita menghormati dan menghargai panggilan Tuhan untuk tidak sembarangan di dalam menyampaikan pemberitaan Injil yang diselubungi dengan maksud-maksud yang jahat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di situ dikatakan bahwa kami berbicara, Paulus dan rekan-rekan rasul, Petrus dan rekan-rekannya menyampaikan firman Tuhan.
sebagaimana mestinya, seperti yang tertuliskan, tanpa ada motivasi, tanpa ada tujuan yang tersembunyi. Mereka berani berkatakan, Tuhan adalah saksi. Apakah saudara dan saya sebagai hamba Tuhan berani berkata di hadapan Tuhan, Tuhan yang adalah saksi dalam setiap pelayanan saya? Tuhan itu saksi. Hati-hati, jangan sampai kita tidak menjadi hamba Kristus, doulosnya Kristus, tetapi menjadi hamba uang, sehingga menghalalkan sarana memberitakan Injil, berkhotbah untuk mendapatkan uang. Itu bahaya. Itu motivasi yang salah. Bukan berarti tidak boleh, ya. Saya berkata bahwa orang yang melayani Injil boleh hidup dari Injil. Nah, di sini kita akan baca lagi di dalam 1 Korintus pasal 9. Di situ kita akan baca apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 11. 1 Korintus pasal 9 ayat 11. Di sana dikatakan begini. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Perhatikan baik-baik ya. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Perhatikan. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Nah, saudara, tadi saya mengatakan bahwa ada hak yang diterima oleh seorang pemberita Injil ketika dia melayani Injil atau memberitakan Injil. Nah, itu hak dia, itu dia terima. Tetapi yang salah adalah apabila orang mencari keuntungan dari firman Allah. Itu yang salah. Sehingga memiliki motivasi yang sudah tidak murni dalam memberitakan Injil. Ini yang salah. Ini yang tidak benar. Tetapi orang yang memberitakan Injil, katakanlah contohnya seseorang berkhotbah, diundang di gereja A dan kemudian dia berkhotbah. Dia diberikan persembahan kasih. Dia kalau merasa dia membutuhkan, maka dia menerimanya untuk kebutuhan operasional pelayanan. Tetapi kalau dia sudah lebih dari cukup, bahkan dia sudah mapan, bila perlu dia tolak. Untuk apa? Untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di gereja lokal yang ada. Di mana gereja lokal itu sendiri, hamba Tuhan itu harus tahu. Latar belakangnya, kondisi keadaan keuangannya, jemaatnya, dan lain sebagainya dia harus tahu. Sehingga pada saat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, uang bukan segala. Tapi karena dia punya hak untuk menerima persembahan kasih itu, tetapi karena dia sudah punya keuangan yang lebih daripada cukup, dan dia melihat jemaat tersebut ada dalam kekurangan dan keuangannya terbatas, maka persembahan kasih itu bila perlu dikembalikan untuk perkembangan pekerjaan Tuhan di gereja lokal tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi itu tidak salah. Paulus katakan bahwa kalau orang lain mengharapkan hasil daripada kamu, jemaat Korintus, apalagi kami, artinya Paulus dan rekan-rekannya memiliki hak atas mereka, atas apa yang mereka berikan untuk penghidupan mereka. Sebenarnya mereka punya hak untuk itu. Tetapi Paulus katakan, sekali-kali aku tidak mempergunakan hak itu. Artinya dia punya keuangan lebih dari jerih-lela dan hasil pekerjaannya untuk operasional penginjilan pelayanan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat 15 di sana dikatakan, tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik, saudara. Daripada hidup, saya rasa itu ya. Daripada titik-titik.
Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Jadi Paulus bermegah. Karena apa? Karena pada saat dia memberitakan Injil, dia punya hak untuk menerima apa yang diberikan kepadanya. Tetapi hak itu dia tidak terima. Tetapi untuk keperluan jemaat Tuhan yang membutuhkan, dia merasa bangga. Karena itu apa? Untuk perluasan pekerjaan Tuhan dalam jemaat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya setiap gereja-gereja, denominasi organisasi gereja punya aturan-aturan tersendiri, punya ARD dan ART tersendiri untuk mengatur setiap denominasi dan untuk mengatur organisasi masing-masing. Dan karena itu jangan sampai kita loncat kandang, kita masuk ke kandang orang, loncat pagar masuk ke kandang orang, lalu mengotak-atik aturan-aturan yang diterapkan oleh gereja B atau gereja C. Cukup kita menerapkan aturan-aturan yang sudah diterapkan dalam gereja kita. Ada begitu banyak hamba Tuhan atau pendeta yang kepo, ya. Istilah kepo ini adalah istilah yang artinya orang yang mau tahu saja tentang keberadaan orang lain, yang mengotak-atik aturan-aturan gereja lain. Ini pendeta yang kepo, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak perbedaan pandangan tentang menerapkan perpuluhan, tidak menerapkan perpuluhan. Ada gereja yang menerapkan dan ada juga gereja yang tidak menerapkan. Tetapi di dalam pembahasan saya mengenai perpuluhan itu jelas. Jadi kalau ada gereja yang menerapkan itu silakan. Silakan lakukan karena untuk penghidupan hamba Tuhan itu. Tapi kalau ada gereja yang tidak menerapkan, jangan mencoba-coba masuk ke dalam kandang gereja lain untuk mengotak-atik aturan itu. Karena masih relevan untuk dilakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan di dalam ayat yang tadi kita baca bahwa Paulus mempunyai hak atas apa yang dia harus terima. Tetapi hak itu dia tidak pergunakan, tetapi untuk keperluan jemaat Tuhan. Jangan sampai pendeta hamba Tuhan, dia sudah kaya raya, mapan, tetapi apa yang menjadi haknya dia juga tetap pergunakan tanpa pedulikan jemaat yang miskin, yang susah, yang menderita, tidak mau tahu dengan mereka. Ini hamba Tuhan, hati-hati. Mereka bukan hamba Kristus, tapi hanya mencari keuntungan dari apa? Dari firman Allah. Karena itu mari, dari ketiga kebenaran yang kita belajar ini, untuk tanda, untuk kita mengenal, bukan hamba Kristus dan hamba Kristus. Ada 3 tanda yang kita belajar sama-sama tentang bukan hamba Kristus. Yaitu, yang pertama, mencari kesukaan manusia. Dan yang kedua, mengikuti isapan jempol manusia. Jadi artinya ketika dia diundang menyampaikan suatu perikop itu, dia tidak berani menyampaikan kebenaran di atas kebenaran. Tidak menyampaikan kebenaran yang sebenarnya harus disampaikan. Tetapi masih direm, masih ditahan. Karena apa? Ingin menyenangkan hati orang yang mengundangnya. Atau ingin menyenangkan hati organisasi yang mengundangnya. Ingin menyenangkan hati pendeta yang mengundangnya. Jikalau perkataan firman Allah yang seharusnya disampaikan di dalam persiapan, dia dapatkan itu dan dia harus sampaikan kepada jemaat. Sampaikan itu. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selain itu adalah dosa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Dan hal ketiga, tanda supaya kita mengenal mereka-mereka yang bukan hamba Kristus adalah mencari keuntungan dari pemberitaan firman Allah. Tadi saya sudah jelaskan panjang lebar, yaitu setiap hamba Tuhan punya hak untuk menikmati apa yang telah dilakukan itu dalam pemberitaan Injil. Tetapi kadang-kadang hak itu bisa saja kita berikan kepada gereja yang bersangkutan karena mereka punya kebutuhan. Kalau memang kita benar-benar membutuhkan, kita mengambilnya untuk operasional penginjilan dan pelayanan kita. Tapi kalau saudara sudah mapan, sudah kaya raya, tapi itu juga diambil. Saudara-saudaraku, kalau diberikan kepada orang yang membutuhkan masih bagus. Tetapi saudara semakin hari semakin memperkaya diri. Nah itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Harus bertanya lagi kepada diri saudara sendiri. Apakah ini saya hamba Tuhan ataukah hamba uang? Ini kembali kepada setiap saudara-saudara. Karena itu dari kebenaran, 3 kebenaran yang kita belajar pada hari ini. Marilah kita sama-sama mengevaluasi, mengoreksi diri kita. Untuk kita sama-sama menjadi umat Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang cerdas, yang jeli, yang bisa cakap, memilih setiap pengkhotbah-pengkhotbah, pembicara-pembicara yang
yang kompeten, yang ahli dalam bidangnya. Supaya di dalam penyampaian kebenaran kita diberkati, jemaat Tuhan dibangunkan, iman dibangunkan, pengetahuan, mendapat pengetahuan firman Allah. Jangan sampai hanya mengenakan telinga dan kemudian pada akhirnya jemaat disesatkan. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa kalau sampai Tuhan saja tidak menyayangkan malaikat yang berbuat dosa, apalagi orang-orang hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi palsu yang jahat itu, yang ingin memutarbalikkan Injil Kristus, mereka akan mendapat kutukan, mereka akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Oleh karena itu mari kita belajar dan terus belajar firman Tuhan sampai akhir hayat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus pada kesempatan pagi hari ini. Kami mendengar firman Tuhan bersama-sama yang telah mengajar kepada kami semua bahwa tanda-tanda mereka-mereka yang bukan hamba Kristus adalah mereka-mereka yang mencari kesukaan manusia. Adalah mereka-mereka yang mencari isapan jempol manusia, yang ingin dipuji, yang ingin disanjung, yang ingin dimuliakan, yang ingin mendapat jabatan popularitas dan lain-lain. Tuhan, dan yang berikut adalah mereka-mereka yang mencari keuntungan dari pemberitaan firman Allah atau dari firman Allah. Kiranya Tuhan kebenaran ini mensensor, membebat setiap kami yang mendengarkan firman Allah ini, supaya kami menjadi hamba-hamba Kristus yang bertanggung jawab atas pemberitaan kami, menjadi hamba-hamba Kristus yang bertanggung jawab atas ajaran kami, yang menyampaikan kebenaran sebagaimana yang harus disampaikan berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanamkan firman dalam setiap hati kami. Biarlah di zaman ini kami berhati-hati terhadap berbagai ajaran yang muncul di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Lindungi pelihara anak-anak-Mu, jemaat-Mu, domba-domba-Mu. Lindungi dan pelihara mereka dalam kasih dan anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.